kembali lagi bersama kita di podcast Bisik Bincang Asik. Nah, di sini tuh tempatnya kita berbincang dengan asik, santai, penuh canda dan tawa. Tentunya bersama dengan saya Citra, biasa dipanggil Kak Ciki. Halo Kak Ciki. Oke. Selanjutnya nih, siapa sih di sebelah kanan dan kiri saya yang cantik dan sangat ganteng ini? Ayo kita kenalan terlebih dahulu, mulai dari kakak ganteng ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ade Putra, bisa dipanggil Ade. Hai Ade. Hai juga. Oke, ini yang cantik ini siapa nih? Hai semua, perkenalkan nama saya Desti Putri Dijanti, bisa dipanggil Desti. Halo Kak Desti. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang kisah yang kayak relate banget dengan kehidupan kita, tentunya bersama dengan kalian. Apalagi nih ada yang baru lulus sekolah SMA yang mau masuk di jenjang perkuliahan mungkin ya. Dan alhamdulillah kemarin mungkin ada yang lulus SNBB, SNBT atau yang ingin masuk di jalur mandiri. Kira-kira kita akan ngebahas apa sih sampai ngomongin hal seperti itu? Jadi teman-teman semuanya, di podcast kali ini kita akan membahas tentang dari masa SMA, itu transisi dari masa SMA ke jenjang perkuliahan. Jadi kalian harus nonton dari awal sampai akhir bersama dengan Kak Ade dan Kak Desti. Mungkin kita mulai aja nih ya, flashback terlebih dahulu kisah SMA dari Kak Ade dan Kak Desti. Mungkin pas SMA-nya ini Kak Desti dan Kak Ade tipe yang rajin, tipe yang kayak santai, atau yang sering kabur pas pacaran nih. Mana nih Kak Ade nih? Tipe yang mana sih Kak Ade? Oke, kalau aku sih Kak Ciki tipe yang kayak bukan sombong ya, aku ya, yang rajin, yang dibilang juga santuy. Karena apa, kalau kita rajin tuh harus kayak refleksi otak, harus santuy banget. Tapi aku bukan tipe yang seperti itu loh. Ya. Betul kan? Oh my god. Kak Desti ini gimana nih Kak Desti? Ya, pastinya kita ya sebagai seorang perempuan, masa kita harus kayak cowok banget gitu yang kayak pergi sekolah cuman datang sekolah tanpa belajar, tanpa ini itu. Yang pastinya dong kita harus rajin dan juga harus santai biar nggak kaku-kaku banget kalau kita belajar. Itu tipikalnya saya banget. Berarti Kak Ade dan Kak Desti ini kayak rajin-rajin santai. Iya Betul. dong, itu biar kita nggak stres juga. Lebih tepatnya kalau belajar ya udah belajar aja, bikin santai terus. Oh, santuy aja Besti. Iya dong. Oke, jadi pernah nggak sih kalian itu kayak ngebayangin dunia perkuliahan itu sama dengan yang di film-film yang seperti kita nonton? Mungkin Kak Desti dan Kak Ade pernah nonton Dirlatan atau film Imperfect gitu. Apakah benar di film itu kuliah itu seperti itu nggak sih? Kalau menurut aku sih Kak Ciki kayak waktu kelas 3 SMA mau ujian tuh Kak Desti kayak pikir banget, wow pasti seru banget di kuliah, kayak bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, berinteraksi dengan teman-teman yang lucu. Oh my god, kayak merasa banget gitu pengen cepat-cepat kuliah waktu SMA itu. SMA itu. Iya betul. Sekali sama juga dengan saya. Wah. Cepet lulus banget. Ya siapa sih yang nggak mau kayak gitu, karena mau Iya. cuman bebas biar bisa sama teman-teman terus. Pasti betul sekali. Kayak ambil tas pakai style yang stylish Iya, banget. banget sih daripada kita pakai seragam-seragam mulu kan. Iya betul. Kalau Kak Desti nih gimana? Pastinya sama juga dong kayak tadi, apalagi dipikir-pikir nih kalau dilihat-lihat sekarang nih di dunia perkuliahan itu dramanya tuh paling fantastik banget, tau nggak sih gimana kayak dramanya tuh ada aja datangnya kayak dari perasaan. Wah. Pasti ada Semuanya udah gimana perasaan kita saat perbedaan antara di dunia SMA dan dunia perkuliahan itu sangat berbeda Pasti teman-teman. ada aja gebrakannya. Iya betul sekali. Itu Pasti kayak ada itu. bikin definisi stres mendadak itu adalah pas kita masuk kuliah itu Ya. Betul banget. Jadi kita mulai dari awal masuk dunia perkuliahan nih. Oke. Kak Desti dan Kak Ade mungkin masih ingat hari pertama masuk di kampus tercinta Universitas Mataram. Mungkin Kak Ade deg-degan atau Kak pas perdana datang, atau Kak Desti ini kayak
kesasar cari kelasnya apa nih Oh, kita iya. belajar langsung akrab sama teman-teman kelasnya. Oke. Kade gimana Kade nih? Kalau aku pas hari pertama kuliah itu kayak gimana ya, kita tuh nggak tahu, aku tuh nggak tahu ya kelas kita di mana. Padahal gedung tuh banyak sekali, gedung A sampai gedung E kan. Iya. Jadinya bingung kita mau cari kelasnya di mana. Terus di jadwal itu tidak sesuai banget gitu Iya. kan. Ditulisnya Ah. belayap kan. Nggak kayak SMA kita kan, SMA kita mah udah langsung Langsung kelas aja. kan. Beda banget ini, ya Allah, cari kelasnya di mana. Terus di jam selanjutnya itu beda banget. Iya, Nggak ada kelas itu beda banget gitu. Nggak kayak SMA yang tetap itu Banget kan. sih. Beda Gitu. sih. Kalau Kade sih, sama nggak? Ya kalau saya untuk kesasar sih alhamdulillah tidak pernah ya. Tidak pernah. Tetapi kalau pas pertama perdananya kan juga masuk kuliah ya kan. Masuk kuliah, datang rantau lagi. Kan kita nih semua dari Bima nih. Nah dari Bima. Jadinya kita datang rantau, terus ketemu lagi sama teman-teman baru. Siapa sih yang gak gugup? Ayo. Pasti dong, Gugup kan. Apalagi pas PKKMB. Jujur ya pas PKKMB itu saya kayak, jujur saya orangnya apa sih introvert? Ya, Ya, Introvert. Nah saya sebenarnya introvert orangnya. Ketemu sama teman, ya udah duduk kayak gini aja. Duduk kayak gini aja. Suruh apa sih, kayak lebih tepatnya tuh tunggu teman bicara dulu baru bicara ya kayak gitu dah. Jadinya introvert banget gak dia sini ya? banget gitu. Oke, apa sih hal yang beda banget gitu antara SMA dan perkuliahan yang bikin Kak Des dan Kak Ade tuh kayak, hah, ini gimana sih? Gitu. Beda banget, sumpah Beda. itu beda banget, kelihatan banget bedanya. Iya kan? Iya, Menurut pasti. saya. Coba kan di sini. Oke, sebenarnya tuh perkuliahan sama dunia persekolahan kayak SMA, SMP itu sebenarnya hampir sama, tapi perbedaannya itu siapa sih yang nggak berpikir dunia dewasa itu sangat tidak baik-baik saja, lebih tepatnya itu. SMA, SMP itu kita masih labil, masih kita berpikir ini kenapa sih, gimana masih ada yang bisa bantu. Belum terlalu kritis ya Kak Des Iya, ya. belum bisa kita kritis, belum bisa kita bagaimanapun itu. Tapi pas kita masuk di dunia perkuliahan, Beda kita ya. akan mulai bertemu dengan hal-hal yang kalau bisa dibilang aku nggak kuat. Oke, Oh. harus kuat dong Kak Des. Harus kuat. Ibu nih harus kuat kita ini. Tapi mau gimana pun karena kita datang merantau, tinggal sendiri dan sebagai hal, kita belajar mandiri itu lebih penting. Belajar mendewasakan diri dengan keadaan yang kita temui. Oke. Ade, Kalau menurut aku sih hampir sama dengan Kak Desti ya. Pasti ada bedanya waktu SMA dan dunia perkuliahan itu. Kayak beda banget lingkungan kita berinteraksi dengan teman-teman SMA dan teman-teman perkuliahan itu beda banget vibes-nya. Apalagi kita belajar gitu, kayak apalagi kita kalau dibilang itu juga kan di dalam kelas itu ada guru favorit, wali Iya. kelas, dan juga pasti banyak apa yang pakai Beda, itu. guys. Kalau di kuliah itu beda banget. Gitu. Kayak mandiri banget, kelihatan mandiri kita pas kuliah itu. Betul. kayaknya udah banget nih. Banget. Tadinya sudah semester berapa sih kalau boleh tahu? Kita harus semester 2. Baru semester 2, stresnya udah tingkat tinggi saya. Nanti ini semester 2 lebih enjoy Mbak, makin stres. Ya, kalau dibilang tuh makin stres ya. Belum lagi assalamualaikum Ya, betul. Masih ada 6 semester kita. Ini baru semester awal kita udah stresnya tingkat dewa loh. Aduh, Tapi ya. bukan berarti kita membuat adik-adik yang nonton ini takut kuliah. Jangan guys. Ya. Ini yang buat kita akan belajar bagaimana cara kita mendirikan, mendewasakan diri. Nah, Betul. yang Itu lebih tepatnya. karena kalian harus mempersiapkan diri yang lebih Iya. biar nggak stres kayak ini nih. Aduh, ya Allah, stres banget. Pokoknya harus bisa belajar dari awal, itu yang paling utama. Oke, dari Kak Ade dan Kak Desti nih yang dulunya di SMA sampai dengan jadi mahasiswa seperti sekarang, apa sih yang paling berubah dalam diri Kak Desti dan Kak Ade?
Oke, mungkin dari aku dulu ya. Oke, Silakan. kalau dari aku sendiri sih ya dari kemandirian sih, dari pribadi gitu harus dari SMA itu kayak kita udah walaupun kita kerja kelompok kan, kita bisa bersama-sama, bisa dibantu satu sama lain, bisa juga kita bantu sama wali kelas dan teman-teman juga kalau ada tugas kan. Ya. Tapi kalau di dunia perkuliahan ini walaupun kita kerja kelompok, tapi kita harus tetap mandiri gitu. Iya, itu Harus keluarkan pendapat dan oh my god, Oh, berat iya. sekali. Iya betul. Kayak kalau saya pastinya belum sama sih. Pasti tetap sama, tapi perubahannya itu perubahan saya pas SMA dan kuliah. Mungkin sekarang udah semester 2 dan udah hampir 1 tahun kita di sini ya. Kayak udah hampir 1 tahun kita berusaha belajar mandiri. Perubahan saya pas SMA sampai sekarang itu sangat signifikan banget Kak. Sangat banyak, sangat bisa dibilang perubahan yang kayak wow. Biasa gitu. Saya aja sampai mikir gini loh, saya dulu kayak gitu, sekarang udah kayak gini, saya udah bisa sendiri, saya sudah nggak perlu lagi kayak disuap-suap ke sana. Kayak kakak ada juga tadi yang kalau tugas masih ada guru, kalau itu masih ada guru dan orang tua juga. Nah sekarang kita datang ke sini, apalagi perkuliahan, lebih tepatnya kita harus bisa mandiri. Itu yang Tuh. Apalagi kita anak rantau ya. Kita semua rantau. Iya, betul sekali. Pernah nggak sih sejauh ini udah semester dua udah hampir setahun ya, pernah nggak sih kayak Ade dan Kak Desi ngerasa salah jurusan, aku meragukan pilihan kuliah sendiri, lo tau nggak? Aduh, kalau dibilang sih pernah apalagi semester 2 kan aku di semester 2 ini aku kayak ngerasa banget salah jurusan ya Allah. Padahal waktu SMA itu benar-benar jurusan yang aku pilih sekarang ini ya kayak dibilang itu ya cocok banget waktu itu. Udah pas udah lewat semester 1 terus pas masuk semester 2 itu ya Allah ngerasa banget salah jurusan ini. Oh my god, kayak berat banget mata kuliah ini sekarang. Ya Allah, kalau saya sih sebenarnya nggak saya bilang salah jurusan. Kan dari awal sebenarnya saya nggak mau kuliah Kak. Oh Saya nggak mau ya. kuliah. Tapi ya saya sebenarnya mau ikut jadi bumbu bawah. Tapi mungkin kalau di kendala ekonomi keluarga saya yang mungkin jadinya keluarga saya lebih mendapatkan saya untuk kuliah terlebih dahulu. Mungkin nanti akan ada rezeki setelah saya kuliah. Amin ya, doain ya. Itu kayak misalnya untuk masalah jurusan saya lebih enak ke jurusan bahasa Indonesia, tapi saya nggak berpikir sampai segini banget bahasa Indonesia. Saya kira aman-aman aja ya sebenarnya bahasa Indonesia. Yang ekspektasi saya bahasa Indonesia, ya udah saya masuk bahasa Indonesia lebih gampang kan? Iya, nggak ada hitungan-hitungan juga kan? Pokoknya lebih tepatnya saya menghindar dari yang namanya hitung-hitungan itu aja. Tetapi ada berat sekali ya di bahasa Indonesia. linguistik, sumpah linguistik Oh yang my bikin God. kayak otak kita langsung meledak. Gampang aja kan? Apalagi iya betul, apalagi kita bahasa harus benar-benar ngerti bahasa kata-kata. Hanya kita kuliahnya untuk belajar kan itu Iya. kita boleh nyerah. Iya betul. Lanjut sampai ke sarjana dan cum laude. Amin. Aduh, kan sih kayak kali tadi bilang kan salah jurusan gak apa-apa kan salah di jalan yang benar. Iya, betul. Lanjutin aja kan. Gaspol. Terakhir nih dari Kak Ade dan Kak Desti untuk adik-adiknya yang baru lulus SMA nih yang mau masuk di dunia perkuliahan, ada nggak satu pesan penting yang mau kalian sampaikan kepada adik-adiknya? Oke, kalau dari aku dulu ya. Oke, buat adik-adik yang barusan lulus SMA ini yang mau masuk di dunia perkuliahan, pesan dari saya semangat aja ya, baru masuk nih kayak kita juga kemarin itu semangat kayak excited banget masuk di dunia perkuliahan. Menurut aku sih tetap semangat, persiapkan diri dari sekarang kayak gimana ya nanti beda banget, pasti kalian pasti akan merasakan beda sekali perbedaan berinteraksi dengan lingkungan perkuliahan nanti. Intinya tetap semangat, semangat dan jaga diri buat kalian, siapkan mental. Iya, itu harus Oke ya. Dan untuk dari Kak Desti, awalnya untuk adik-adik yang baru untuk di Unran nih, di Unran kan udah informasikan untuk yang SNBP sama SNBT udah
udah ada yang lulus kan? Ya, Nah gitu. Selamat datang untuk teman-teman dan adik-adik yang bergabung di Universitas Mataram. Dan universitas lainnya juga ya. Ya, semuanya ya untuk adik-adik semua. Ya. Dan untuk pesan dari Kak Desti, dari Kak Desti, ya jadi gini adik-adik, tetap semangat dari awal sampai akhir itu aja. Dan jangan cepat menyerah. Terus berjuang. Dunia perkuliahan dan SMA itu sangat berbeda-beda adik-adik. Jadi jangan selalu patah semangat walaupun ya masa sih kayak gini kok kayak gini kayak gitu sih di dunia perkuliahan, jangan kayak gitu. Emang ada perubahan-perubahan karena itu adalah proses pendewasaan. Betul sekali. Wah, kayak obrolan kita pada kali ini tuh seru banget ya. Iya, Banget kok. banget. Jangan lupa aja Jangan bosan-bosan ya. sangat berpengaruh sama kalian juga pengalaman kita dari awal pas SMA sampai pas sekarang menjadi seorang mahasiswa. Iya. Karena di sini aku sama Kak Desi ini untuk mengeluarkan pengalaman dari SMA Iya. ke perkuliahan. Jadi kayak kalian pasti bakal punya pengalaman yang sama. Jadi buat kamu yang dalam masa transisi dari SMA ke perkuliahan itu semangat terus. Semangat ya. Mungkin kalian sekarang lagi ada di tengah-tengah jembatan. Bukan jembatan suatu mustaqim. Jembatan untuk menuju masa depan yang cerah. Jadi kalian harus benar-benar berjuang dan terus semangat. Oke deh, terima kasih kepada Kak Ada Putra dan Kak Desti untuk pengalamannya yang luar biasa. Sama Kak Cici. Sharing-sharing itu apa sebabnya sih buat sharing-sharing biar bisa mendapat pengalaman juga buat adik-adik. Jangan lupa nonton dan like, share, komen di podcast kita ini tuh podcast perdana kita ya. Wow. Oh my God. Excited. Jadi kita mengharapkan kayak komen-komen dari kalian yang luar biasa, like-nya ya jangan lupa. Mungkin itu saja ya dari kita semua dari podcast Bisi Bincang Asik. Oke teman-teman semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.